Bab 117. Keluarga Qin telah ditekan selama lebih dari 20 tahun, dan masih bisa bangkit. Sungguh luar biasa menjadi orang yang disebutkan oleh ketua, gumam Mo Chun Kyu pada dirinya sendiri. Meskipun bawahan masih membutuhkan sejumlah waktu untuk menyelidiki, untuk mengetahui apa yang terjadi pada hari keluarga Han jatuh. Tetapi dia sudah memiliki penilaian di dalam hatinya bahwa masalah ini harus tidak dapat dipisahkan dari teater utara. Jika tidak mungkin bagi Li Cheng sendirian untuk mencabut keluarga Han dan membersihkan Brigade Pengintaian Falcon. Tanpa diduga, Hao Kun Qin tidak hanya terhubung dengan markas Disa Utara, tetapi juga dengan teater utara. Sepertinya aku meremehkannya. Mulut Mo Chun Kyu mengangkat senyum dingin, namun, itu saja. Sekarang telah menarik perhatianku, lalu dengan patuh dipukuli kembali ke bentuk aslinya. Sementara Hao Kun Qin dan Mo Chun Kyu sedang menyelidiki satu sama lain, masalah lain datang ke pintu. Masalah ini tidak langsung ditujukan pada Hao Kun Qin, tetapi keluarga Chu. Beberapa hari yang lalu, patriark muda keluarga Sang Haoran, datang ke keluarga Chu untuk membesarkan keluarganya, dan melakukan penyergapan dalam perjalanan kembali Hao Kun Qin. Akibatnya, Hao Kun Qin menggunakan jarum Suan Yin di antara 13 jarum Guimen. Dia tidak hanya kehilangan kemampuan untuk bergerak dan berbicara, tetapi dia juga terkorosi oleh kekuatan Yin yang dingin dan mendalam setiap hari, dan dia menderita rasa sakit yang tak terbatas. Keluarga Sang tidak tahu bahwa itu adalah tangan Hao Kun Qin, jadi dia menaruh semua kebencian pada keluarga Chu. Hari ini, ayah Sang Haoran, Sang Chon Yi, kepala keluarga Sang, memimpin para elit di bawahnya untuk bergegas menuju keluarga Chu. Postur ikan mati dan jaring putus. Awalnya, Sang Chon Yi hanya berencana untuk membahas pertengkaran dengan keluarga Chu, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk benar-benar merobek wajahnya dengan keluarga Chu. Karena meskipun keluarga Sang adalah salah satu dari 7 keluarga teratas di Provinsi Tianhe, keluarga Chu, yang memiliki sage medis, lebih berpengaruh daripada keluarga Sang di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Jika Anda benar-benar merobek wajah dan wajah Anda dengan keras, keluarga Sang mungkin bukan lawan dari keluarga Chu. Namun, keadaan berubah kemarin. Karena jarum Suan Yin terlalu berbahaya, bahkan jika Sang Chon Yi disebut Raja Jarum, dia tidak dapat menyembuhkan Sang Haoran, jadi dia harus menggunakan kekuatan keluarga untuk meminta bantuan asing. Kemarin, keluarga Sang mengundang seorang dokter terkenal. Ye Huainan, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengobatan Tiongkok, dikenal sebagai orang suci akupuntur. Asosiasi Pengobatan Tiongkok adalah asosiasi non-pemerintah yang dipimpin oleh praktisi pengobatan Tiongkok terkemuka di negara ini, mengumpulkan dokter-dokter terkenal dari berbagai provinsi dan memiliki ambang masuk yang sangat tinggi. Jangan berpikir bahwa Asosiasi Pengobatan Tiongkok hanyalah asosiasi non-pemerintah, tetapi memiliki banyak kekuatan untuk mengawasi seluruh industri pengobatan Tiongkok. Sang Chon Yi dan Chu Huaitian keduanya adalah anggota Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Dan sebagai direktur, dia memiliki kekuatan tertentu. Kemampuan Ye Huainan untuk menjadi Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok membuktikan bahwa keterampilan medisnya bahkan lebih baik daripada Chon Yi dan Chu Huaitian. Terutama prestasi di bidang akupuntur. Di keluarga Ye tempat Ye Huainan berada, leluhurnya tidak hanya seorang tabib kerajaan, tetapi juga menjabat sebagai kepala tabib. Ye Jiazu mengunggah set metode akupuntur berikutnya yang disebut metode jarum guntur emas. Kumpulan metode akupuntur ini dikenal sebagai salah satu dari 10 metode akupuntur teratas dalam pengobatan Tiongkok. Justru berdasarkan metode jarum guntur emas, Ye Huainan dapat mengatasi pembelaan kebenaran dan mendapatkan reputasi orang suci jarum. Kemarin, setelah Ye Huainan pergi ke rumah Sang, situasi Sang Haoran tidak hanya membaik, tetapi dia juga menyadari bahwa Sang Haoran telah terkena jarum Suan Yin di antara 13 jarum Guimen. Ini membuat biksu Ye Huainan Chon Yi sangat bersemangat. 13 gerbang hantu, tetapi metode akupuntur legendaris yang dikenal sebagai 10 metode akupuntur teratas dalam pengobatan tradisional Tiongkok, memiliki efek yang mengejutkan. Apalagi keduanya merupakan praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang fokus pada metode akupuntur. Hantu itu memiliki daya tarik yang fatal bagi mereka. Oleh karena itu, Ye Huainan dan Sang Chon Yi cocok dan memutuskan untuk bergabung melawan keluarga Chu. Menggunakan masalah Sang Haoran sebagai alasan, dia memaksa keluarga Chu untuk menyerahkan metode jarum hantu. Chu Huaitian, putraku datang ke keluarga Chu-mu untuk melamar. Tidak apa-apa jika kamu tidak setuju, dan kamu bahkan membunuhnya. Apakah kamu menipu keluarga Sangku? Di halaman pertanian kecil di pinggiran ibu kota provinsi, Sang Chon Yi menanyai Chu Huaitian dengan marah. Sang Haoran berbaring di tandu di sampingnya. Meski masih belum bisa berbicara, wajahnya tetap tenang.
Di bawah perawatan yang diberikan oleh Ye Huainan, kekuatan yin yang dalam di tubuhnya untuk sementara ditekan. Pada saat ini, halaman pertanian kecil itu penuh sesak dengan orang-orang. Keluarga Chu yang menerima berita itu bergegas. Orang-orang dari keluarga Sang dan keluarga Chu saling berhadapan, dan suasananya sangat tegang. Ada kecenderungan untuk berperang jika ada perbedaan besar. Alasan mengapa Sang Haoran seperti ini adalah karena dia menyalahkan dan menyinggung orang yang seharusnya tidak tersinggung, kata Chu Huaitian dengan sungguh-sungguh. Jika Sang Haoran dengan patuh kembali ke provinsi Tianhe setelah ditolak olehnya, tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi jika dia melakukan kematiannya sendiri dan ingin menyergap Hao Kun Qin, dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Sang Chonyi mendengar kata-kata itu dan berpikir bahwa orang yang dikatakan Chu Huaitian tidak dapat tersinggung adalah dirinya sendiri, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Chu Huaitian, kamu pikir kamu siapa? Hari ini, jika keluarga Chu kamu tidak memberi kompensasi yang wajar, lalu pergi berperang. Chu Huaitian mengangkat alisnya, berapa banyak kompensasi yang Anda inginkan? Meskipun Sang Haoran yang melakukan kematiannya sendiri, itu berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Tapi keluarga biksu keluarga Chu, bagaimanapun, dapat dianggap sebagai kenalan lama. Jika kompensasi yang diminta oleh keluarga Sang tidak berlebihan, maka Chu Huaitian bermaksud menyetujuinya, karena untuk menghindari bencana. Saya memiliki 3 syarat untuk keluarga Sang. Sang Chonyi mengangkat 3 jari dan berkata dengan dingin. Pertama, perlakukan anak saya secara menyeluruh. Kedua, ambil 10% dari saham grup Chu sebagai kompensasi. Ketiga, berikan keterampilan medis Anda kepada anak saya dengan cara yang lengkap dan lengkap. Chu Huaitian menyipitkan matanya sedikit. Setelah mendengar kondisi ketiga yang disebutkan oleh Sang Chonyi, dia langsung menyadari bahwa tujuan sebenarnya dari Sang Chonyi adalah kode rahasia Raja Obat. Tidak heran Sang Chonyi begitu agresif sehingga dia bahkan mengancam akan memulai perang. Ternyata dia mengenali bahwa Sang Haoran ada di 13 jarum pintu hantu. Chu Huaitian mencibir dalam hatinya. Awalnya, dia berencana untuk membayar keluarga Sang sedikit kompensasi untuk menghemat uang dan menghindari bencana. Tetapi sekarang tampaknya segalanya tidak lagi baik hari ini. Jika saya katakan, keluarga Chu saya tidak akan menyetujui salah satu dari 3 syarat itu. Chu Huaitian berkata dengan dingin. Sang Chonyi mendengus dingin, jadi, apakah keluarga Chu berencana berperang? Jika keluarga Sang ingin bertarung, maka bertarunglah. Sikap Chu Huaitian sangat kuat. Kekuatan keluarga Sang tidak sebaik keluarga Chu. Belum lagi di belakang keluarga Chu, Hao Kun Qin berdiri. Karena itu, Chu Huaitian tidak takut dengan ancaman advokasi Chonyi. Keluarga Chu benar-benar menipu keluarga Sangku. Sang Chonyi menggelengkan kepalanya dan melihat ke belakang. Sekretaris Jenderal Ye, kamu hanya bisa menegakkan keadilan untuk keluarga Sangku. Setelah kata-kata itu jatuh, Ye Huainan berjalan keluar dari belakang keluarga Sang. Ketika Chu Huaitian melihat Ye Huainan, dia segera merasakan sedikit masalah. Saat dia menebak, Ye Huainan berbicara langsung, insiden ini memang kesalahan keluarga Chu. Sebagai ketua Asosiasi Pengobatan Tiongkok, saya memerintahkan keluarga Chu untuk memberikan kompensasi sesuai dengan kondisi yang diajukan oleh keluarga Sang. Bab 118. Meskipun Chu Huaitian adalah Direktur Asosiasi Pengobatan Tiongkok, Ye Huainan adalah Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Posisi yang lebih tinggi dari Chu Huaitian, dapat dikatakan bahwa dia adalah bosnya. Seperti kata pepatah, pejabat senior menghancurkan orang sampai mati. Jika Chu Huaitian tidak mengikuti perintahnya, itu adalah komitmen berikut, menantang otoritas Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Pada saat itu, Ye Huainan adil akan campur tangan dalam masalah ini. Chu Huaitian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, keluarga Chu saya tidak akan pernah memberikan kompensasi. Jika hanya ada syarat kedua, bahkan jika keluarga Sang menginginkan 10% saham grup Chu, dia bisa setuju. Tapi setelah menambahkan kondisi pertama dan kondisi ketiga, intinya sudah terlibat. Karena itu, dia dengan tegas menolak. Ekspresi Ye Huainan langsung berubah dingin ketika dia mendengar kata-kata itu. Sepasang burung nasar menatap Chu Huaitian, dan berkata dengan bijaksana, Direktur Chu, apakah ini mencoba menantang otoritas saya? Aura mengerikan meledak dari tubuh Ye Huainan dan menabrak Chu Huaitian. Sebagai seorang dokter pengobatan Tiongkok terkemuka, Ye Huainan secara alami juga seorang pejuang yang kuat. Basis kultivasinya lebih tinggi dari Chu Huaitian, dan dia telah mencapai tahap awal transformasi. Chu Huaitian menggertakkan giginya dan berkata, saya tidak menentang otoritas Sekretaris Jenderal Ye, tetapi saya tidak dapat menyetujui kondisi keluarga Sang.
Ye Huainan tersenyum marah, bagus sekali. Karena Direktur Chu tidak melihat saya sebagai sekretaris jenderal. Kalau begitu biarkan saya melihat keterampilan medis Anda. Jika Anda bisa mengalahkan saya, maka sekretaris jenderal akan diberikan kepada Anda. Duduk. Bagaimanapun, Ye Huainan tidak memberi Chu Huaitian kesempatan untuk berbicara, dan langsung mengeluarkan kantong jarum dari tangannya. Saya melihatnya mengeluarkan 5 jarum perak, dan kemudian memberi energi pada kinya untuk menembakkan jarum ke arah Chu Huaitian. Retak. Saat jarum perak keluar dari tangannya, ada guntur yang menusuk. Melihat lekat-lekat, jarum perak itu dialiri listrik dan diedarkan, sangat aneh. Ini adalah metode jarum guntur emas yang diturunkan oleh nenek moyang keluarga Ye, salah satu dari 10 metode akupuntur utama dalam pengobatan Tiongkok. Dalam sekejap mata, 5 jarum perak menembus 5 titik akupuntur di dada Chu Huaitian dengan kecepatan kilat. Chu Huaitian tiba-tiba merasakan arus yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya, membuat tubuhnya lumpuh. Jarum arus listrik dari metode jarum guntur emas. Chu Huaitian penuh dengan emosi. Gunakan metode jarum dengan cepat untuk memecahkan jarum saat ini. Jika beberapa saat kemudian, seluruh tubuhnya akan lumpuh dan tidak bisa bergerak. Meskipun Chu Huaitian mendapatkan kode rahasia Raja Obat, dia memiliki bakat yang terbatas dan tidak mempelajari jarum hantu. Oleh karena itu, hanya metode akupuntur yang diturunkan oleh keluarga Chu yang dapat digunakan. Setelah banyak bekerja, ia akhirnya mematahkan jarum listrik untuk meringankan kelumpuhan tubuhnya. Itu terlalu lemah. Dengan jahitanmu, aku bisa mengalahkanmu jika aku bahkan tidak bisa menggunakan 50% dari kekuatanku. Mata Ye Huainan menunjukkan penghinaan. Dia mengeluarkan 5 jarum perak lagi, dan menembakkannya ke arah Chu Huaitian dengan jarum kekaisaran Qi. Ini masih jarum saat ini. Tetapi kali ini, arus pada jarum perak telah meningkat beberapa kali lipat dari sebelumnya. Ketika 5 jarum perak menembus tubuh Chu Huaitian, dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan geraman yang menyakitkan. Dia buru-buru menggunakan teknik jarum untuk mematahkan versi yang disempurnakan dari jarum saat ini. Tapi seperti yang Ye Huainan katakan, tingkat akupunturnya tidak tinggi. Saya mencoba beberapa kali, tetapi gagal untuk menghilangkannya. Ini membuat Chu Huaitian merasa sangat kesal. Selain akupuntur, pengobatan Cina juga mencakup farmakologi, pijat dan sebagainya. Jika Ye Huainan lebih baik darinya, dia jelas bukan lawannya. Ye Huainan adalah yang terbaik dalam teknik jarum, dan dia memang kalah dengan Ye Huainan. Tepat ketika Chu Huaiyun akan terpana oleh jarum saat ini, 3 suara kecil menerobos udara tiba-tiba terdengar. 3 jarum perak terbang dari luar pintu, menusuk ke 3 titik akupuntur Chu Huaitian, dan langsung mematahkan jarum saat ini. Tidak tahu malu membandingkan kekuatan Anda sendiri dengan kelemahan orang lain. Jika Anda ingin membandingkan, saya akan membandingkan dengan Anda. Sebuah suara mengejek datang dari luar pintu. Semua orang menoleh dan melihat sekeliling, dan melihat seorang pria dan seorang wanita berjalan masuk dari luar pintu. Itu adalah Hao Kun Qin dan Jiao Qi yang datang ke sini. Sebagai permata di telapak tangan keluarga Chu, Jiao Qi secara alami juga menerima berita tentang balas dendam keluarga Sang. Jadi dia dengan cepat melapor ke Hao Kun Qin. Permusuhan keluarga biksu keluarga Chu dapat dikatakan disebabkan oleh Hao Kun Qin, dan Hao Kun Qin secara alami tidak akan duduk diam. Dia langsung menggunakan helikopter militer dan datang dari Jiangcheng. Begitu keduanya tiba di halaman pertanian, mereka melihat Ye Huainan dan Chu Huaitian bersaing untuk akupuntur. Meskipun Hao Kun Qin tidak mengenal Ye Huainan, Jiao Qi mengenalnya. Dia dengan cepat melaporkan informasi Ye Huainan ke Hao Kun Qin. Karena itu, Hao Kun Qin baru saja mengatakan itu. Anak laki-laki berbulu yang ingin membandingkan jahitan denganku. Ini konyol. Ye Huainan melirik Hao Kun Qin, wajahnya menunjukkan penghinaan. Sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengobatan Tiongkok, ia memiliki kesombongannya sendiri. Hanya seorang dokter terkenal yang layak bertarung medis dengannya. Kamu di sini, bukankah keluarga Chu memberikan kompensasi kepada keluarga Sang? Selama kamu bisa menang melawanku, keluarga Chu akan menyetujui persyaratan kompensasi apapun. Hao Kun Qin berkata dengan ringan. Kamu pikir kamu siapa? Bagaimana keluarga Chu bisa mendengarkanmu? Ye Huainan berkata sambil mencibir, tidak percaya apa yang dikatakan Hao Kun Qin. Pada saat ini, Chu Huaitian tiba-tiba berkata, tentu saja keluarga Chu saya akan mendengarkan apa yang dia katakan. Selama Anda bisa menang melawannya, keluarga Chu saya akan menyetujui persyaratan kompensasi apapun.
Kata-kata Chu Huaitian mengejutkan semua orang. Semua orang memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Tidak ada yang mengira bahwa Chu Huaitian akan benar-benar mendengarkan kata-kata Hao Kun Qin. Seolah-olah Hao Kun Qin adalah patriark keluarga Chu. Setelah Ye Huainan dan Sang Chonyi saling melirik, dia perlahan berkata, "Jika ini masalahnya, maka saya akan menerima tantangan Anda." Ketika suara itu jatuh, Ye Huainan siap menggunakan metode jarum guntur emas. "Tunggu sebentar," kata Hao Kun Qin. Ingin menyesalinya, Ye Huainan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Kamu terlalu banyak berpikir, untuk berurusan denganmu, bahkan kekuatanku 10% tidak dapat digunakan. Bagaimana saya bisa kembali?" Hao Kun Qin berkata dengan jijik, "Saya meminta untuk menunggu sebentar karena kondisi untuk duel belum dinegosiasikan. Anda menang. Keluarga Chu akan menyetujui persyaratan kompensasi apapun. Tetapi bagaimana jika Anda kalah?" Petik 2. "Bagaimana aku bisa kalah?" Ye Huainan mencibir. Dikenal sebagai sage akupuntur, ia dapat dikatakan berada di puncak lingkaran pengobatan tradisional Tiongkok di negara bagian Daxia. Bahkan Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkannya dalam akupuntur. Karena itu, dia tidak pernah berpikir untuk kalah. Namun, karena Hao Kun Qin bertanya, dia masih perlu menjawab. Untuk memulai duel sesegera mungkin, Ye Huainan menjawab dengan santai, "Jika saya kalah, permusuhan keluarga Chu dan keluarga Sang akan dimusnahkan. Selain itu, saya akan bersujud kepada Chu Huaitian dan meminta maaf." Sebuah kata diselesaikan. Hao Kun Qin mencibir di sudut mulutnya, yang dia inginkan adalah kata-kata Ye Huainan.